Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini, kita akan memulai perjalanan menakjubkan menyusuri jejak peradaban Islam di Nusantara. Sejarah Indonesia kaya akan cerita kerajaan-kerajaan besar yang corak Islamnya tidak hanya membentuk struktur politik, tetapi juga memperkaya budaya yang kita kenal hingga kini. Mari kita jelajahi warisan luar biasa ini, dari ujung Sumatera hingga ke tanah Sulawesi. Perjalanan kita dimulai dari Pulau Sumatera, gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Disinilah berdiri Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-13, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, Pasai menjadi titik temu para pedagang dari Arab, Persia, dan Tiongkok. Bukti kejayaannya masih bisa kita lihat dari nisan-nisan megah bertuliskan kaligrafi, seperti makam Sultan Malik As-Saleh. Kemudian, di ujung utara Sumatera, muncul Kerajaan Aceh Darussalam. Di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kekuatan militer yang disegani di Selat Malaka. Warisan arsitektur megahnya, seperti Masjid Raya Baitur Rahman, tetap berdiri kokoh sebagai simbol ketangguhan dan spiritualitas masyarakat Aceh. Sekarang, mari kita bergeser ke Pulau Jawa, jantung kebudayaan Nusantara. Di pesisir utara, Kerajaan Demak lahir sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Dipimpin oleh Raden Patah, Demak menjadi pusat penyebaran Islam berkat peran besar Wali Songo. Masjid Agung Demak, dengan soko tatalnya yang legendaris, adalah bukti nyata semangat gotong royong dan kearifan para wali dalam menyebarkan ajaran Islam. Setelah Demak, muncullah Kerajaan Pajang dan kemudian Kerajaan Mataram Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram Islam berhasil menyatukan sebagian besar Pulau Jawa. Warisan Mataram Islam terpecah menjadi dua pusat kebudayaan yang agung, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, yang hingga kini terus melestarikan tradisi dan budaya Jawa yang luhur. Perjalanan kita lanjutkan ke timur, menuju Pulau Sulawesi yang dikenal sebagai negeri para pelaut ulung. Di Sulawesi Selatan, kita akan menemukan Kerajaan Goa dan Talo, yang bersatu menjadi kekuatan maritim besar. Dengan pusatnya di Sombaopu, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan di Indonesia bagian timur. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, yang dijuluki ayam jantan dari timur, Goa Talo menunjukkan perlawanan gigih terhadap monopoli dagang bangsa Eropa. Warisan mereka tidak hanya berupa benteng-benteng pertahanan yang kokoh, tetapi juga semangat keberanian dan kemandirian yang menginspirasi. Selain itu, ada pula Kerajaan Bon dan Wajo yang juga memiliki peran penting dalam sejarah Islamisasi di Sulawesi, memperkaya lanskap budaya dengan tradisi unik mereka. Terakhir, kita singgah di Pulau Kalimantan, pulau yang kaya akan hasil alam. Di pesisir selatan, Kerajaan Banjar berkembang menjadi pusat perdagangan lada yang sangat penting. Dengan ibu kotanya yang berada di tepian sungai, kehidupan masyarakat Banjar sangat erat dengan budaya sungai. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar yang karya-karyanya, seperti Kitab Sabil Al-Mu'tadin, menjadi rujukan penting di Asia Tenggara. Jejak kebesarannya masih bisa kita lihat dari Masjid Sultan Surian Shah, masjid tertua di Kalimantan Selatan. Di wilayah barat, Kerajaan Pontianak yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri juga menjadi pusat penting peradaban Islam, dengan Istana Kadriah dan Masjid Jami Pontianak sebagai ikon kebanggaannya. Dari Samudera Pasai hingga Banjar, setiap kerajaan Islam meninggalkan jejak yang tak ternilai. Mereka tidak hanya membangun kekuatan politik, tetapi juga melahirkan peradaban yang kaya akan seni, arsitektur, sastra, dan kearifan lokal. Sejarah ini mengajarkan kita tentang semangat keterbukaan, adaptasi budaya, dan kegigihan dalam membangun bangsa. Memahami warisan ini adalah cara kita menghargai akar identitas kita sebagai bangsa Indonesia.